Menelusuri kekayaan budaya Pulau Buton tidak cukup hanya melihat peninggalan dan tradisi yang ada. Sajian kuliner pulau di wilayah Sulawesi Tenggara ini juga menampilkan sisi menarik masyarakat Buton. Parende dan kaswami merupakan makanan khas pulau penghasil aspal terbesar di Indonesia ini. Mumpung masih berada di Pulau Buton, saya ingin mencoba merasakan masakan khas pulau ini. Saya pun sudah janjian dengan kakak Mediana untuk belajar masakan parende. Assalamualaikum. Salam. Halo, saya Mia, Kak. Jadi kita bikin apa nih Kak buat makan siang? Ikan parende. Parende. Untuk bikin ikan parende ini bahannya apa aja nih Kak? Bahannya ada bawang merah, bawang putih, ada cabai hijau, ada lombok besar, bawang merah, ada tomat. Salah satu hal yang paling saya tunggu-tunggu ketika saya bepergian adalah mencicipi makanan khas lokalnya. Parende merupakan jenis makanan ikan berkuah yang memiliki rasa asin, pedas, dan asam. Jenis ikan yang dipakai sebagai bahan dalam masakan ini bisa menggunakan berbagai macam ikan. Namun yang paling favorit adalah menggunakan ikan mubara. Pengalaman memasak parende seperti ini baru saya rasakan. Ditemani deburan ombak dan putihnya pasir pantai Nirwana menjadikan suasana memasak lebih semangat. Pertama-tama untuk membuat parende, bahan-bahan masakan seperti bawang merah, bawang putih diiris terlebih dahulu. Bahan-bahan itu lalu ditumis bersamaan dengan bumbu lainnya. Sepertinya bawangnya sudah mulai harum. Dan untuk selanjutnya kita masukkan apa ini? Tomat, lombok hijau, Belimbing, lombok cabai, merah, sama dan nanas. Oke. Ini nih yang bisa menghilangkan bau amis pada ikan. Jadi nanti ketika dimakan nggak amis deh. Setelah menunggu sekitar 5 menit, tepatnya saat bau nanas mulai dirasakan, bumbu-bumbu lain dicampurkan dengan air yang cukup banyak. Tidak butuh waktu lama untuk bisa mengolah parende menjadi sebuah masakan siap saji. Rata-rata membutuhkan waktu hanya sekitar 15 hingga 20 menit untuk pengolahannya. Karena ikan yang digunakan adalah ikan segar, tidak butuh waktu lama bagi saya dan Kak Medina untuk memasak parende ini. Air kekuningan yang sudah mendidih menandakan masakan kita sudah siap disajikan. Parendenya sudah jadi, dan biar wangi dan sedikit cantik, kita kasih sentuhan terakhir. Kita pakai daun bawang, lalu bawang goreng, dan terakhir kita pakaikan daun kemangi. Untuk menikmati parende tadi, selain pakai nasi, kata kakak sih katanya lebih enak kalau makannya pakai kaswami. Sekarang kita akan mencoba bikin kaswami. Kaswami ini sejenis makanan yang terbuat dari bahan dasar singkong. Bentuknya itu seperti tumpeng atau kerucut. Kita bikin ya. Satu lagi makanan khas Pulau Buton yang menjadi kekayaan kuliner daerah ini, kaswami, merupakan makanan sejenis kue. Kaswami bisa menggantikan nasi sebagai makanan pokok karena terbuat dari umbi-umbian.
Cara pembuatan kasuami tidak terlalu sulit. Singkong yang sudah diparut dan diperas, lalu dibentuk menjadi bahan dasar makanan ini. Parutan singkong itu oleh masyarakat Buton disebut sebagai kaopi. Setelah singkongnya halus, kita akan mencampurnya dengan kelapa yang sudah diparut dan diperas airnya ya, biar lebih gurih. Selanjutnya, campuran kaopi dengan kelapa dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kerucut untuk kemudian dikukus. Dalam proses ini yang perlu diperhatikan adalah menutup bagian atasnya. Dan setelah 15 menit berlalu, kasuami pun siap diangkat. Keseruan hari ini memasak masakan khas dari Buton, parende dan juga kasuami di tengah-tengah birunya laut dan juga putihnya pasir Pantai Nirwana bau-bau Buton. Dan ini persembahan dari langit. Berada di Pantai Nirwana seperti ini tidak lengkap rasanya kalau tidak mencoba bermain air. Saya akan mencoba bersnorkeling di objek wisata yang terkenal di kota bau-bau ini. Bersama Bang Alim, saya akan mencoba melihat keindahan bawah laut dari pinggir Pantai Nirwana. Pantai Nirwana berada di Kelurahan Sula, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau. Lokasinya tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu antara 15 hingga 20 menit perjalanan dari pusat Kota Bau-Bau. Pulau Buton memiliki alam bawah laut yang sangat mempesona mata. Namun karena kurangnya informasi, sedikit sekali wisatawan yang menjelajah alam bawah laut daerah ini. Tidak banyak orang yang tahu bahwa di sekitar Pantai Nirwana terdapat karang buatan yang sudah ada sejak tahun 2010. Karang buatan tersebut berada di kedalaman sekitar 8 meter. Karang buatan ini sekaligus berfungsi sebagai rumah baru bagi ikan-ikan yang ada di Pantai Nirwana. Mengingat sangat jarang ada karang di wilayah ini. Perjalanan saya di Kota Buton sangatlah berkesan. Melihat masih bertahannya tradisi dari Kesultanan Buton menjadikan saya bangga akan negeri ini. Kebudayaan Buton dan alamnya yang mempesona, semoga kelak masih dapat dipertahankan hingga ke anak cucu kita nanti. Dan sudah menjadi tugas kita untuk tetap menjaga serta melestarikannya.